Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Jumat 23 Februari 2024. Yang malam ini materi kita adalah mengenai teologia proper dan sudah masuk ke sesi yang ketujuh dan kali ini temanya adalah keberadaan Allah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta DR Daniel Palungan. Ya, baik sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan membuka dengan doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, mari kita satukan hati dalam doa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus ya Bapa. Kami anak-anak-Mu berkumpul dan mau belajar tentang keberadaan Allah. Bapa, firman Tuhan itu bagi kami adalah makanan bagi roh kami ya Bapa, dan kami sangat membutuhkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Bapak, saat ini biarlah urapan-Mu turun atas Bapak Pendeta Daniel yang akan memaparkan pengajaran ini, dan biarlah juga Engkau mengurapi dan memberkati Ibu Aling yang akan menjadi moderator kami yang memimpin acara ini. Setiap kami yang terlibat baik di belakang layar, yang menjadi operator, Tuhan, tolong Bapa, Engkau juga menolong kami semua. Bahkan seluruh perangkat kami yang kami pakai, listrik, wifi kami Tuhan, semua dapat terselenggara sehingga kami dapat belajar melalui pelajaran hari ini. Bapa Surgawi, semuanya ini kami panjatkan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Heni untuk doa pembukaannya. Baik, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan terlebih dahulu melihat profil dari narasumber kita ya, Bapak Ibu sekalian. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Bentel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FPTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FPT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Tola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua SCT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di DBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Daniel Palungan. Baik, sebelum kita masuk kelas pembelajaran kita, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, salam teman-teman semua. Ya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga luar biasa sehat. Puji Tuhan, sehat dalam keadaan semangat ya, puji Tuhan. Iya, baik Pak Daniel,
Saya persilakan waktu dan tempat kepada Pak Daniel untuk memulai pembelajaran kelas kita. Persilakan Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu poin yang sangat penting di dalam doktrin tentang Allah adalah keberadaan Allah itu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang seringkali diajukan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan banyak orang-orang Kristen yang cukup berat untuk bisa menjawab kalau mereka mempertanyakan apakah Allahmu itu ada. Ya, ada satu kisah, seorang pendeta didatangi oleh seorang ateis yang berdebat ya atau berdiskusi mengenai adanya Allah yang disembah dan dipercayai oleh sang pendeta, tetapi tidak pernah diyakini keberadaannya oleh sang ateis. Lalu sang ateis ini membuat satu lingkaran di tanah, lalu dia menantang sang pendeta, berkata, "Pendeta, tunjukkan satu titik di mana Allahmu." Dia kalau Allah itu ada di dalam lingkaran, berarti dia bisa dijangkau oleh pikiran dan kepandaian manusia, dan itu berarti dia bukan Allah. Kalau dia ada di luar lingkaran, berarti itu angan-angan. Itu konsepsi yang tidak pernah menjadi real. Ya. Lalu agak hening sejenak, pendeta ini kemudian mengambil untuk mencoret di tanah itu, dia ambil satu alat, lalu ujungnya itu dia taruh di luar lingkaran itu, lalu dia diamkan sejenak. Si ateis ini kemudian mulai berpikir dalam hatinya, wah, Allahnya pendeta ini ternyata hanya angan-angan. Tetapi ketika sang pendeta itu melanjutkan, dia menarik garis dari luar lingkaran itu ke dalam lingkaran, maka sangat terkejut si ateis ini. Lalu kemudian apa maksudnya? Kata ateis kepada sang pendeta. Berkata bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kulayani itu adalah Allah yang di luar jangkauan pemikiran manusia, tetapi dia berkenan menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, jadi selesai perbincangan itu, sang ateis ini merasa di atas angin, tetapi kemudian dijawab dengan hikmat dari Tuhan oleh sang pendeta. Jadi Allahnya orang Kristen itu bukan sekedar konsepsi, tetapi dia merupakan pribadi yang real. Nah, ada satu TikTok di YouTube yang saya ketemu, ya. Itu ada seorang profesor di Afrika, dia pergi ke kampung, lalu dia masuk sebuah gang. Di dalam gang itu dia bertemu dengan sekelompok remaja, yang mungkin sekitar 5-6 orang. Mereka sedang bernyanyi-nyanyi tentang lagu-lagu Kristen. Ya, lagu-lagu Kristen mereka nyanyikan. Lalu sang profesor ini berhenti. Sesudah anak-anak itu selesai menyanyi, sang profesor bertanya kepada anak-anak remaja ini, apakah kalian percaya Allah? Lalu serta-merta para remaja itu menjawab, ya, kami percaya Allah. Sang profesor bertanya lagi, apakah Allahmu itu ada? Kalau ada, tunjukkan kepadaku. Ya, lalu si anak-anak remaja ini, ya, dia berkata, kami percaya Allah kami itu ada. Dia nyata, dia real. Nah, lalu untuk menunjukkan kepada sang profesor ini bagaimana keberadaan Allah yang disembah, dipuji oleh anak-anak remaja itu, mereka bertanya, salah satu dari mereka bertanya kepada sang profesor, Profesor, apakah Profesor punya pikiran?
Si sang profesor ya jelas mangku-mangku dan berkata, ya jelas saya punya pikiran. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya dari anak-anak remaja itu kepada profesor adalah, coba tunjukkan kepada kami pikiran Anda. Nah, ketika sang profesor mendengarkan pertanyaan itu, tentu dia mengalami satu masalah. Bagaimana bisa menunjukkan kepada anak-anak itu mengenai keberadaan pikiran. Nah, jadi saudara-saudara, dari jawaban anak-anak remaja itu yang bentuk pertanyaan itu jelas bahwa Allah itu tidak bisa diperlihatkan karena dia bukan pribadi yang bisa berwujud. Tetapi walaupun tidak berwujud, itu tidak berarti bahwa dia tidak real. Nah, itu kisah. Lalu, saya lupa apakah tadi pagi atau kemarin saya ketemu juga YouTube, ada seorang umat datang kepada kiai dan berkata kepada kiainya, Kiai, ada 3 hal yang aku menanyakan kepadamu. Kalau engkau bisa menjawab, maka aku akan menjadi muridmu. Apa pertanyaannya? Dia berkata, buktikan kepadaku adanya Allah. Yang kedua, saya lupa. Tapi yang ketiga adalah, iblis itu kan api. Bagaimana mungkin dia bisa dihukum dalam neraka yang juga terdiri dari api? Oh, yang kedua itu adalah takdir. Ya, apakah takdir itu ada? Nah, lalu si kiai ini atau ustadz ini berkata sebelum berkata kepada orang yang datang untuk bertanya tentang itu, dia tampar pipi si penanya itu. Dia kaget. Kenapa Pak Kiai menampar saya? Lalu dia berkata, dari satu tamparan itu menjawab semua pertanyaan yang kau tanyakan. Yang pertama begini, ketika saya tampar, apakah engkau merasakan sakit? Oh iya, jelas saya rasakan sakit. Nah sekarang, tunjukkan kepadaku rasa sakit itu. Jadi, sang anak muda ini datang kepada kiai untuk mencoba menantang sang kiainya itu tentang keberadaan Allah. Lalu dengan ilustrasi dia tampar anak muda itu, menjadi terjawab bahwa Allah itu ada, Allah itu terasa, tetapi dia tidak bisa dilihat. Sebagaimana rasa sakit yang kau alami itu, kau rasakan betapa realnya rasa sakit karena ditampar itu, tetapi kau tidak akan bisa menunjukkan kepadaku dan kepada siapapun tentang rasa sakit itu. Nah, jadi dari 3 kisah itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita memiliki prinsip yang sama dari ketiga-tiganya. Ya, walaupun yang ketiga tadi itu bukan Kristen, tetapi bahwa Allah itu sesuatu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tidak punya bentuk, tetapi dia sungguh-sungguh real di dalam kehidupan manusia dan juga di alam semesta ini. Nah, oleh karena itu maka beberapa argumentasi berikut ini akan kita coba kaji untuk membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu walaupun tidak terlihat, tetapi sungguh dia ada. Dan karena itu beberapa argumentasi di sini. Yang pertama adalah argumentasi filosofis. Ya, jadi berdasarkan filsafat. Nah, yang pertama adalah cosmological argument. Argumentasi berdasarkan keberadaan alam semesta ini. Ya. Argumentasi yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak bisa ada dengan sendirinya, tetapi dia ada karena disebabkan oleh satu pribadi yang maha agung. Nah, tentu ini pendapat atau pernyataan dari semua kelompok beragama, tetapi dari pandangan Alkitab sendiri ini jelas, ya. Dan karena itu saya akan langsung membuktikan dari Alkitab, Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya alam semesta ini bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, kemudian dia berlangsung dengan sendirinya, tetapi alam semesta ini ada oleh karena
ada faktor yang menjadikannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, Kejadian 1 ayat 1 jelas ya, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan adalah pencipta langit dan bumi menurut Kejadian 1 ayat 1. Nah, di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga, ya, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang mempertanyakan tentang apa sebabnya Allah begitu peduli kepada manusia, yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan karya Allah yang luar biasa, yaitu tentang alam semesta ini, langit dan bumi beserta dengan segala isinya, maka sesungguhnya manusia itu ya tidak begitu dapat dibanggakan dalam dirinya berkaitan dengan karya Allah di alam semesta yang begitu agung ini. Nah, jadi itu bila aku melihat tentang langitmu dan buatan jarimu, ya aku sadar bahwa sesungguhnya aku ini adalah orang yang tidak layak, seorang yang sangat rendah di mata Tuhan. Nah, itu pengakuan pemazmur. Nah, di dalam Mazmur pasal 19, saya akan bacakan di situ. Ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaanmu, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tanganmu. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemahnya di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Jadi bagaimana alam semesta ini mau tidak mau harus diakui sebagai satu alat yang memancarkan, yang mengumandangkan tentang betapa dahsyat, betapa ajaibnya Tuhan itu. Jadi dengan melihat alam semesta ini, harus ada satu pengakuan, baik secara sadar atau secara spontan di dalam kehidupan seseorang, bahwa sungguh Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, karena dia dapat menciptakan satu karya yang begitu agung itu. Nah, di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-6, Mazmur 22 ayat 6, tetapi aku ini ulat. Oh, salah tulis ya. Oke, kita lompat ke pasal 33. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-9. Sebab dia berfirman, atau saya baca mulai dari ayat yang ke-8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, jadi ini yang jelas dikatakan dari dalam Alkitab bahwa apa yang ada di alam semesta ini dan kemudian menempati tempatnya, kemudian bergerak sesuai dengan rotasinya masing-masing, itu adalah atas dasar firman Tuhan, atas dasar perintah Tuhan. Jadi dia bukan ada dengan sendirinya, kemudian dia bukan bergerak semaunya, tetapi dia ada karena diperintahkan Tuhan. Dia ada karena kuasa firman Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu jelas bahwa
langit dan bumi ini memancarkan, mengumandangkan atau menceritakan tentang keagungan dan kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Jadi ini orang-orang yang berkeras kepala untuk tidak mau percaya atau terus menyangkal tentang Tuhan, mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan itu. Di sini Paulus memberikan satu penjelasan bahwa sesungguhnya keraguan mereka atau pertanyaan mereka itu tidak perlu ditanyakan, sebab apa yang tidak bisa dilihat seperti kuasanya, kemuliaannya itu, ternyata itu dapat dilihat melalui karyanya, dan itu nampak di dalam pikiran manusia, orang-orang yang berkeras tidak mau percaya kepada Tuhan itu, bahwa dengan mencoba memikirkan tentang keberadaan alam semesta ini, maka pada akhirnya akan muncul satu pengakuan bahwa kalau langit dan bumi ini ada, maka itu semata-mata karena ada pribadi yang mengadakannya. Nah, di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-3, atau saya bacakan di sini beberapa ayat saja ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, jadi di sini ada satu pengembangan yang lebih spesifik lagi yang merujuk kepada Yesus, bahwa apa yang ada di alam semesta ini adalah karya cipta daripada Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, saya bacakan sampai ayat yang ke-3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yesus itu ya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, di situ ada satu karya lanjut selain dari mengadakan tidak ada menjadi ada. Di sini dikatakan bahwa Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Nah, jadi saudara, dari alam semesta ini kita melihat dua hal. Ya, yang pertama adalah keberadaan daripada benda-benda dan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan yang kedua adalah bagaimana segala benda, segala makhluk itu dapat berkelanjutan. Ya, ada penopang yang membuatnya senantiasa ada seperti itu dari dulu sampai sekarang dan di masa yang akan datang. Semuanya dapat bergerak menurut ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini memberikan satu pembuktian secara filosofis, saudara, bahwa keberadaan Allah tentang keberlangsungan alam semesta ini, ya, dari keberlangsungan alam semesta ini, itu tidak dapat dipungkiri bahwa Dia ada dan Dia senantiasa berkarya untuk mempertahankan, menopang alam semesta ini sehingga tidak ada yang saling berbenturan, tidak ada yang saling bertabrakan, walaupun masing-masing benda itu bergerak dengan kecepatan yang begitu tinggi. Ya, kita kenal itu galaksi Bima Sakti. Ya, satu sistem tata surya yang dimana di dalamnya bumi kita itu berada dari 9 planet itu. Nah, ini saya tidak hafal ini karena ini pelajaran dulu waktu di SMP gitu ya. Tetapi ada sebuah buku yang berjudul Science in the Bible. Ya, pengetahuan di dalam Alkitab.
Lalu dia berkata bahwa at least setidak-tidaknya ada 10 pangkat 22 sistem tata surya yang setingkat dengan galaksi Bima Sakti. Jadi betapa agungnya, betapa luasnya alam semesta ini, sehingga sistem tata surya yang sebesar dengan galaksi Bima Sakti itu ternyata ada lebih dari 10 pangkat 22. Ini saya tidak bisa jangkau ini dengan pikiran saya karena bukan seorang pemikir ilmu alam, tetapi saya mau menunjukkan ini dari Alkitab bahwa sungguh keberadaan alam ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi dia diciptakan, dan keberlangsungan alam semesta ini bisa berlangsung secara teratur tanpa ada yang berbenturan satu dengan yang lain. Bukankah itu juga merupakan bukti bahwa Tuhan itu berkuasa dan mengatur keberlangsungan dari planet-planet bumi ini, planet-planet di alam raya ini, sehingga tidak ada satupun yang menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang saya bisa nalar itu begini Bapak Ibu, bahwa bumi kita ini beredar mengelilingi matahari itu dalam waktu 24 jam. Jadi bumi kita ini berputar dalam satu kali putarannya itu 24 jam. Saudara bisa bayangkan kecepatannya. Sementara kalau kita berjalan naik kendaraan dari Jakarta ke Surabaya, itu mungkin sekitar kurang lebih 15 sampai 18 jam itu dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kalau kita dari ujung Pulau Jawa bagian barat sampai ke ujung Pulau Jawa bagian timur, mungkin sekitar 20 jam lebih. Nah, ini kurang lebih aja perbandingannya. Jadi, kecepatan kendaraan yang bisa sampai kepada 80 km per jam itu ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan bumi mengelilingi rotasinya itu. Nah, dan semua planet-planet yang ada di alam semesta ini itu bergerak sebegitu. Tetapi pergerakannya itu begitu teratur, sehingga tidak ada satupun yang bisa bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi saudara-saudara, karena itu di sini dikatakan bahwa di dalam Yesus Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tetapi juga sesudah diciptakannya itu dia pelihara, dia jaga, sehingga keberlangsungan alam semesta ini dapat berlangsung dengan teratur sampai pada saat ini. Saudara bisa bandingkan dengan traffic atau lalu lintas di kota masing-masing. Ya. Ada berapa banyak kecelakaan. Jadi pengendalian manusia terhadap ketertiban lalu lintas itu ternyata tidak dapat diandalkan karena di mana-mana terjadi kecelakaan. Nah, tetapi alam semesta yang begitu agung dan penuh dengan planet-planet yang berrotasi, berputar masing-masing pada rotasinya, itu tidak ada satupun yang keluar dari jalur, dan karena itu tidak terjadi tabrakan bintang dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu argumentasi yang pertama, bahwa keberadaan Allah itu dapat dilihat dari bagaimana terjadinya dan keberadaan alam semesta serta keberlangsungannya sampai pada saat ini dan juga sampai di masa-masa yang akan datang. Nah, yang berikut yang menjadi argumentasi secara filosofis tentang keberadaan Tuhan itu adalah argumentasi yang mengatakan bahwa keteraturan yang berlangsung di bumi ini tentu merupakan desain dari satu pribadi yang maha bijak. Oh, tadi saya sudah sebutkan ini, ya, tetapi saya tinggal bacakan ayatnya saja, ya. Tadi saya sudah sebut di atas, Mazmur 104 ayat 1.
Oh, Mazmur 104 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar di loteng-lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, sampai ayat 5. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana awan-awan, bagaimana angin-angin yang bergerak begitu kencang itu, ternyata itu juga ada di dalam kendali Tuhan, sehingga angin-angin, awan, bahkan api itu dapat dijadikan oleh Tuhan sebagai pelayan-pelayannya. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing, namun ia tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ya, walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, sampai 17. Ya, sampai 17. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh rasul-rasul di sini, bahwa Allah itu mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, karena itu dia menurunkan hujan pada waktunya. Kemudian dia menutup langit pada waktu-waktu yang tertentu yang kita kenal di sini sebagai musim. Nah, saudara bisa bayangkan kalau curahan air dari langit atau curahan hujan ke atas muka bumi ini tidak dikendalikan oleh Tuhan, maka apa yang terjadi? Ya. Minggu yang lalu, baru berapa jam hujan itu turun di daerah kami itu. Dan itu menggenangi wilayah di mana kami tinggal. Bahkan banyak kota-kota atau banyak daerah-daerah di sekitar Jabodetabek yang tergenang dengan air. Itu baru turun sekitar 2-3 jam. Nah, bagaimana kalau hujan itu turun seperti peristiwa pada air bah? Turun tidak henti-henti dari dalam laut keluar. Dari dalam bumi keluar mata air, berlangsung selama beberapa hari itu, dan itu membuat segala sesuatu yang hidup di atas muka bumi ini menjadi binasa kecuali Nuh dan keluarganya. Nah, jadi kita melihat dari situ bahwa alam semesta ini itu terpelihara di dalam keberlangsungannya. Ini bahwa segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini ada yang mengatur dan ada yang menjadi tujuannya. Nah, ini yang dinamakan theological argument. Jadi kita ada sebagaimana kita ada, ya. Kemudian kita menikmati segala karya Tuhan di alam semesta ini yang berlangsung dengan teratur, di mana ada musim-musim yang sudah tertentu. Maka itu bagi kita harus menjadi satu bukti bahwa Tuhan itu ada, karena dia mengatur segala yang ada di atas muka bumi ini berlangsung dengan teratur. Nah, argumentasi yang berikut adalah anthropological argument. Antropologi itu manusia. Jadi tentang manusia, argumen tentang keberadaan manusia. Bagaimana manusia yang memiliki moral, memiliki kepandaian, itu dapat hidup dijelaskan terpisah dari
Allah yang bermoral, yang berinteligensia, dan yang hidup. Jadi di dalam diri manusia ini ada moral, ya, ada kepandaian, dan juga ada kehidupan. Dan ini adalah pengungkapan atau penggambaran tentang adanya Allah yang juga memiliki moralitas, yang memiliki kecerdasan, kepandaian, dan juga yang memiliki hidup. Manusia adalah makhluk ciptaan yang dengan jelas menyatakan keberadaan penciptanya yang sempurna. Ya, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan dari segi keberadaan manusia ini dapat nampak dengan jelas kepada semua manusia bahwa sungguh Tuhan itu ada, Tuhan itu real, ya. Mazmur 94 ayat yang ke-9. Atau saya bacakan mulai dari ayat yang ke-8 ya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Ya. Jadi kamu sebagai manusia ini ya pakai akal budimu itu. Ya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang. Ya. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Nah, jadi di sini pemazmur mau memperkenalkan kepada orang-orang yang berkeras hati, berkeras kepala untuk tidak mau percaya kepada Allah. Lalu dia berkata, di manakah akalmu itu? Di manakah kepandaianmu itu? Mengapa kepandaianmu kamu tidak pergunakan untuk mencoba memikirkan tentang siapa Allah itu? Ya. Nah, di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-28 dan 29, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Nah, jadi karena kita ini berasal dari Allah, ya harusnya secara natural, ya, di dalam diri kita itu harus ada satu pengakuan bahwa ya saya ada ini karena diciptakan. Oleh karena itu penciptaku itu bukan seperti benda-benda seni yang bernilai tinggi secara ekonomi dan juga secara artistik itu. Ya. Karena Allah tidak dapat disamakan dengan barang-barang buatan manusia itu. Nah, jadi saudara-saudara kita melihat di sini bahwa dari keberadaan manusia itu juga dapat terlihat ya secara filosofis bahwa sungguh Allah itu ada karena terpancar dari manusia yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Manusia dapat berpikir, ya, merancang, mendesain sesuatu sebagai satu karya cipta, ya. Lalu kemudian manusia itu memiliki nafas kehidupan. Itu semua menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Nah, lalu secara ontological argument, ini dari segi realitasnya. Argumentasi yang berpendapat bahwa setiap manusia memiliki intuisi yang mempercayai dan mengakui adanya kekuatan di luar dirinya yang layak untuk disembah. Nah, jadi keberadaan Allah itu adalah satu keberadaan yang melampaui kekuatan manusia, sehingga manusia di dalam segala keberadaannya itu menyembah atau membaktikan diri
kepada pribadi yang di luar dirinya yang kekuatannya melampaui kekuatan manusia itu. Nah, ini saudara bisa melihat di mana-mana ya. Kalau kita belajar tentang masa-masa primitif ya di suku-suku tertentu di berbagai tempat di bumi ini, maka walaupun mereka itu belum tersentuh dengan ajaran keagamaan, itu ternyata dari hati nurani mereka itu terrefleksi bagaimana mereka melakukan satu ritual-ritual tertentu sebagai satu ungkapan bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang mereka wajib sembah. Jadi keberadaan Allah itu hakikatnya itu real, oleh karena di mana-mana saja di atas muka bumi ini itu manusia dapat mengakui ya. Di dalam Mazmur pasal 115 ya. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi di sini Allah Israel itu dibandingkan dengan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, yang tidak lain adalah buatan tangan manusia itu. Tetapi dibandingkan dengan Allah Israel adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, dan karena itu kepadanya diberikan segala kemuliaan. Diberikan segala kemuliaan. Bukan saja dari segi karya ciptaannya, tetapi juga dari kasihnya kepada manusia dan kesetiaannya kepada umat ciptaannya itu. Nah, jadi argumentasi itu menunjukkan bahwa sungguh Tuhan itu ada. Yohanes 1 ayat 3-7, saya baca. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ini hakikat Allah itu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Allah yang datang ke dalam dunia ini menyatakan diri dalam Yesus Kristus adalah terang, adalah hidup, adalah Allah yang menjadikan segala yang ada menjadi seperti yang ada sekarang ini. Nah, di dalam Roma tadi itu sudah kita baca itu. Jadi itu alasan atau argumentasi secara ontologis. Nah, iya. Lalu keberadaan Allah itu dibuktikan juga secara moral argumen. Manusia adalah makhluk moral. Dia memiliki di dalam dirinya perasaan baik dan benar. Kesadaran akan baik dan buruk tersebut bersumber dari Allah yang memiliki moral yang sempurna. Ini sama dengan anthropological argument itu ya. Tapi coba kita baca di sini bagaimana manusia itu di dalam keberadaannya sebagai makhluk yang bermoral dapat merefleksikan tentang adanya Allah
bagi dirinya dan bagi manusia. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-9. Ya. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, jadi di mana di sini pembuktian tentang moral itu? Ya. Manusia menangkap orang yang berdosa, diperhadapkan kepada Yesus untuk dimintai bagaimana bereaksi atau bersikap terhadap perempuan itu. Nah, sesudah Yesus memberikan satu persyaratan untuk menjatuhkan hukuman kepada perempuan yang kedapatan ketangkap basah berbuat zina itu, ternyata semua orang-orang yang tadinya begitu antusias untuk melihat bagaimana Yesus akan menghukum perempuan itu, ternyata orang itu pergi satu demi satu karena mereka sadar bahwa sesungguhnya mereka juga adalah orang yang berdosa. Nah, ini kesadaran moral. Ya, kesadaran moral yang membuat mereka tidak lagi sewenang-wenang, tidak lagi bersifat arogansi religius, tetapi sekarang mereka sadar bahwa ternyata saya ini juga adalah makhluk yang berdosa. Nah, ini siapapun saudara, dari agama manapun, tanpa peduli agama Kristen atau bukan, pokoknya setiap manusia itu punya kesadaran akan dosa dan kebenaran. Karena itu ada yang mengatakan begini, seorang pencuri sekalipun, dia tidak akan mau mengajarkan pekerjaan mencuri itu kepada anaknya. Karena dia tahu pekerjaan itu adalah pekerjaan yang berdosa. Jadi di dalam diri setiap orang, bahkan yang paling jahat sekalipun, itu ada kesadaran moralitas. Nah, di dalam Roma pasal 2, 14-15, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat itu ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi. Suara hati mereka turut bersaksi, memberitahukan kepada mereka tentang apa yang salah, apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang jahat. Nah, jadi manusia itu di dalam dirinya ada kesadaran itu. Walaupun kita dapat menemukan kemudian bahwa karena dosa, maka manusia tidak dapat melakukan apa yang dia kehendaki, yang baik di hadapan Tuhan. Ya. Nah, lalu di dalam 1 Timotius 4 ayat yang kedua, ya, ini berbicara mengenai hati nurani. Ya, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memangkecap mereka. Nah, jadi kita melihat di sini ada orang yang kemudian tidak bisa berbuat baik, tetapi justru menjadi penganjur dari pengajaran-pengajaran sesat yang didalangi oleh iblis itu oleh karena hati nurani. Tetapi di dalam hati nurani itu sebenarnya tetap ada kesadaran akan sesuatu yang baik dan yang buruk. Nah, itu alasan secara moral. Manusia disebut sebagai makhluk yang bermoral. Nah, argumentasi filosofis berikutnya tentang keberadaan Tuhan itu adalah the biological argument. Argumentasi ini berpendapat bahwa hidup bukan hanya berasal dari keberadaan atau pra-existence. Nah, pra-existence di sini apa itu? Sebelum penciptaan. Tetapi hidup itu berasal dari sumber, dan sumber itu adalah Allah sendiri. Nah, jadi nafas hidup saudara itu yang membuat kita bisa disebut sebagai orang yang hidup, itu sesungguhnya berasal dari Allah.
Nah, kalau Allah sudah menstop suplai kehidupan atau suplai napas itu bagi semua manusia, bagi semua makhluk hidup, maka selesailah orang-orang itu. Nah, jadi argumentasi tentang kehidupan di dalam setiap makhluk itu adalah juga satu bukti bahwa Tuhan itu ada. Ya. Mazmur pasal 36 ayat yang ke-9. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi pemazmur di sini mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah pemberi sumber kehidupan. Oleh karena Dia memberikan kehidupan itu kepada manusia, maka manusia itu dapat hidup, disebut sebagai makhluk hidup. Nah, contoh yang lain, saudara, kita baca di dalam Yohanes pasal 11. Bagaimana Lazarus itu. Ya. Ketika dia sakit, Yesus menunda kedatangannya ke rumah Marta dan Maria. Sesudah Lazarus mati, sesudah Lazarus dikubur, baru Yesus datang. Nah, apakah di sini Yesus melakukan satu kelalaian atau sengaja mengabaikan perasaan dari Marta dan Maria itu? Itu sama sekali tidak. Tetapi justru dikatakan bahwa dengan itu dia dapatkan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah yang akan dinyatakan oleh Yesus dengan sengaja berlambat-lambat untuk datang ke rumah Marta dan Maria itu adalah untuk membuktikan kepada semua orang bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa untuk memberikan kehidupan kepada orang yang sudah mati itu. Jadi kalau saudara bisa bernafas, bisa ada seperti ada sekarang ini, itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, ya. Jadi Tuhan itu bukan hanya sumber dari kehidupan yang fana yang sementara kita nikmati di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan itu adalah pemberi hidup yang kekal. Ya, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, itu pembuktian tentang keberadaan Allah itu nyata dari kehidupan. Segala sesuatu yang bernyawa atau yang dikatakan sebagai makhluk hidup di tengah-tengah dunia ini, itu dapat menjadi bukti bahwa Tuhan itu yang membuat mereka hidup. Dan di dalam banyak ayat Alkitab, ya, kita dapat menemukan bahwa Dia berkuasa untuk memberi hidup, Dia berkuasa juga untuk mengambil kehidupan itu dari seseorang. Dan dengan itu, maka Tuhan itu sungguh ada. Ya. Dari ini sudah bisa melihat tentang kekuatan kepandaian, kekuatan kekuasaan manusia, kekuatan kekayaan manusia. Ada orang yang sangat pandai, sangat kaya, dan punya kedudukan yang sangat tinggi, kekuasaan yang sangat tinggi. Tetapi walaupun mereka memiliki kekuasaan, kepintaran, dan kekayaan yang sangat besar itu, ternyata mereka tidak bisa mengatur hidup mereka. Ya, ini di Indonesia kita kenal, yang saya kenal ya, orang kaya yang saya kenal itu Lim Siu Leong. Ya. Ternyata kekayaannya itu tidak bisa menjamin keberlangsungan hidupnya. Penguasa-penguasa hebat di dunia kita kenal, seperti Saddam Hussein,
seperti Gaddafi, seperti Firaun, seperti diktator Indonesia dan salah satu diktator di salah satu negara Amerika Latin. Itu betapapun besarnya kekuasaan mereka, itu ternyata juga tidak bisa membuat mereka memperpanjang hidupnya walau hanya satu tarikan napas. Begitu Tuhan bilang titik, titik. Ya, itu orang kaya, orang berkuasa, orang paling pintar. Siapa orang paling pintar yang saya kenal? Tetapi era-era tahun 80-an saya di Jakarta itu terkenal ada seorang ahli ginjal. Ini semua orang yang sakit ginjal itu datang berobat ke dia. Tetapi setelah dia meninggal, ketahuan bahwa dia meninggal gara-gara gagal ginjal. Itu, ya, itu dokter orang Batak. Ada juga yang ahli jantung gitu. Jadi karena dia begitu pintarnya, orang-orang datang yang sakit jantung datang berobat ke dia sembuh, tetapi meninggal, dan faktor meninggalnya juga itu oleh karena sakit jantung. Nah, jadi dari situ kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa betapa hebat pun seseorang di tengah-tengah dunia ini, itu dia tidak sedikit pun punya kekuasaan untuk melanjutkan kehidupan dari kekuatannya sendiri. Nah, oleh karena itu maka kalau kita bisa ada sampai hari ini, kita bisa bernafas sampai hari ini, itu harus menjadi satu pembuktian yang kemudian memunculkan pengakuan iman dari kita bahwa karena Tuhan maka aku bisa hidup sampai hari ini. Nah, lalu the historical argument. Bagaimana perkembangan sejarah di atas muka bumi ini? Itu adalah satu bukti yang mau tidak mau saudara harus akui bahwa Tuhan itu berdaulat. Ya, Tuhan itu berdaulat atas semua bangsa-bangsa di atas muka bumi. Ini saya sudah banyak sampaikan ini di berbagai kelas pengajaran, tetapi saya mau ulang lagi sekali bahwa bangkit dan runtuhnya sebuah kerajaan di atas muka bumi ini itu tidak terlepas dari pekerjaan tangan Tuhan. Ya. Saya baca di Wahyu pasal 17 dulu ya. Wahyu 17 ayat 17. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Nah, ini berbicara mengenai zaman antikris. Zaman antikris, yaitu zaman yang dinubuatkan dalam Alkitab di mana antikris itu akan menjadi penguasa atas segala bangsa di atas muka bumi ini. Tetapi ternyata bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh antikris itu tidak terlepas juga dari desain Tuhan. Bagaimana dia menggerakkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya itu untuk memberikan kepercayaan atau memberikan pemerintahan kekuasaan kepada sang antikris itu. Jadi berarti bukan hanya kerajaan yang baik yang dikendalikan oleh Tuhan, tetapi kerajaan yang jahat, pemerintah yang jahat, sekalipun itu sebenarnya ada di dalam desain Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Nya atas seluruh umat manusia. Jadi sejarah itu membuktikan betapa Tuhan itu ada karena Dia berkuasa untuk membangkitkan seorang raja dan kerajaan, tetapi Dia juga berkuasa untuk menurunkan dan menghancurkan raja dan kerajaan itu. Nah, jadi itu beberapa argumentasi atau ya argumen-argumen yang membuktikan bahwa walaupun orang itu belum pada posisi percaya kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya ada banyak faktor yang membuat mereka dapat mengakui tentang keberadaan Allah itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu tinjauan secara filosofis, artinya
tidak berdasar kepada iman Kristen. Nah, tetapi argumentasi-argumentasi itu juga ternyata telah ditulis di dalam Alkitab, ya, bagaimana kebenaran Alkitab itu dapat sejalan dengan kebenaran filosofis, walaupun kebenaran filosofis itu tidak boleh menggantikan kebenaran Alkitab atau kebenaran teologis. Nah, yang kedua, saudara-saudara, adalah Christian argument. Kalau tadi itu adalah berdasarkan filsafat atau pengetahuan, kepandaian manusia, tetapi sekarang kita mau mencoba melihat dari sudut pandang iman Kristiani. Ya. Nah, yang pertama adalah Christological argument. Ya. Jadi, bagaimana Yesus itu dapat mewujud nyatakan Allah itu kepada semua manusia. Ya. Secara iman Kristen, keberadaan Yesus Kristus adalah satu bukti yang tidak akan terbantahkan bahwa Allah itu sungguh ada. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Ya, satu, dari kelahirannya. Bagaimana tidak sebagaimana lazimnya seorang anak itu bertumbuh di dalam kandungan seorang ibu dan kemudian lahir sebagaimana biasanya. Tetapi Yesus itu ada dalam rahim seorang perempuan tanpa proses alami sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Itu pembuktian bahwa melalui kehidupan Yesus, maka Allah itu dapat dinyatakan keberadaannya. Dia berkuasa untuk menciptakan tubuh Yesus di dalam rahim Maria. Yang kedua, mujizat-mujizatnya. Bahwa kehidupan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan mujizat, tanda-tanda yang ajaib. Membangkitkan orang mati, menciptakan anggur, bahkan juga melipat gandakan roti. Itu juga adalah satu bukti kemahakuasaannya untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi mujizat-mujizat yang dialami, yang dilakukan oleh Yesus itu pembuktian secara iman Kristiani bahwa Allah itu ada, karena dia berkuasa untuk menciptakan tidak ada menjadi ada. Ya, tidak hanya dilihat dari segi keberadaan Yesus secara pribadi, tetapi bahwa di luar Yesus itu secara manusia ada satu kekuatan yang luar biasa yang memungkinkan Yesus bisa melakukan itu, dan kekuatan itu tidak lain adalah kekuatan Allah. Ya, hikmatnya bagaimana di dalam usia yang masih remaja, ya, itu dia sudah mampu untuk berdiskusi, bahkan boleh dibilang beradu argumentasi dengan imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu. Terutama ketika dia ada di Bait Allah itu. Ya. Kematian dan kebangkitannya. Bagaimana Yesus yang secara manusia itu mati, tetapi kemudian kematian tidak bisa menahannya di dalam kuburan lebih lama, selain daripada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Yesus menunjukkan bahwa ada kekuatan yang berkuasa atas kematian dan atas maut, dan kekuatan itu adalah kekuatan Allah. Bagaimana dia naik ke surga, ya? Ini terlepas atau terbebas dari hukum alam, gravitasi bumi. Dia bisa melakukan segala sesuatu melampaui hukum yang ada di dalam dunia atau di alam semesta ciptaan Tuhan ini. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Yesus atau yang dialami oleh Yesus di dalam kehidupannya itu adalah pembuktian bahwa Tuhan itu sungguh ada. Jadi jangan saudara hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi percaya juga bahwa melalui Yesus kita dapat melihat dan
mengalami Allah yang real itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua secara Christian argument ini adalah bibliological argument. Ya. Bibliologi. Jadi argumentasi secara alkitabiah. Alkitab ini mau tidak mau sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, juga harus mengakui bahwa Alkitab ini menyatakan atau merefleksikan Allah itu kepada umat manusia. Ya. Secara iman Kristiani, Alkitab adalah penyataan Allah secara tertulis dan paling lengkap. Manusia dapat mengenal Allah hanya melalui Alkitab. Alkitab adalah karya Allah karena ia melampaui atau ya Alkitab itu melampaui akal manusia. Alkitab memiliki dua sifat. Yang pertama adalah sifat insani dan yang kedua adalah sifat ilahi. Sifat insani artinya di dalamnya melibatkan manusia. Di dalamnya ada keterangan-keterangan yang dapat dinalar oleh manusia. Tetapi pada sisi yang lain Alkitab itu adalah bersifat ilahi karena di dalam Alkitab itu juga terdapat ayat-ayat atau bagian-bagiannya yang tidak dapat dijangkau oleh daya nalar, kemampuan berpikir manusia. Ya, karena itu maka Alkitab menjadi satu pembuktian bahwa Allah ada. Nah, pernyataan Alkitab yang melampaui daya nalar, ya ini tadi saya sudah sebutkan di atas itu ada banyak itu ya, dari tidak ada menjadi ada. Orang yang lahir tanpa proses pembuahan sperma terhadap sel telur. Orang yang mati bisa hidup lagi. Ya. Orang yang bisa berjalan di atas air, itu semua dinyatakan oleh Alkitab seperti itu. Nah, itu tidak bisa dipikirkan ya dengan teori apapun oleh manusia karena pernyataan-pernyataan Alkitab itu melampaui akal. Nah, karena itu dari sisi hermeneutik, saudara, untuk Bapak Ibu bisa mengerti Alkitab itu, pertama-tama yang saudara harus tanamkan di dalam diri saudara adalah iman. Lalu dengan iman itu saudara bisa bertumbuh kepada pemahaman, ya, karena memang Alkitab itu tidak semuanya dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Yang berikut sifat keilahian dari Alkitab itu adalah kesinambungan topik dan tokoh sentral. Ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana topik tentang Allah, bagaimana topik tentang manusia, ya, itu berkesinambungan seperti seorang penulis yang berkolaborasi, yang satu menulis ini, yang satu menulis itu, tetapi semuanya terikat atau menuangkan pikiran itu di dalam satu topik yang sama dengan berbagai sub-sub topik. Itu kalau karya tulis kolaboratif. Tetapi bagaimana penulis-penulis Alkitab itu mulai dari Musa 1500 tahun sebelum Masehi sampai kepada Yohanes 100 tahun Masehi, itu ternyata mereka itu dapat menulis topik-topik yang sama itu secara konsisten dan saling melengkapi. Tidak ada yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Ini kalau saudara belajar tentang inspirasi Alkitab itu, saudara akan menemukan di situ bahwa sungguh hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan pengetahuan itu kepada orang per orang di dalam Alkitab yang menulis, sehingga apa yang mereka tulis dari waktu yang berbeda, dari latar belakang zaman yang berbeda, kemudian profesi yang berbeda, di cara waktu yang begitu jauh satu dengan yang lain, tetapi ternyata Alkitab itu berkesinambungan. Nah, tokoh sentral dari Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak lain adalah Yesus.
Ya, jadi bagaimana para penulis-penulis Alkitab itu betul-betul dikuasai oleh Tuhan sehingga mereka dapat menuangkan melalui tulisan-tulisan mereka itu keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia yang penuh dengan penderitaan. Jadi itu bukti bahwa Alkitab itu bukan hasil daya pikir manusia, tetapi itu merefleksikan atau menyatakan kepada manusia tentang ada pribadi yang ada di belakang Alkitab itu. Nah, yang berikut adalah nubuatan-nubuatan Alkitab yang digenapi. Ya. Bagaimana kita bisa membandingkan dengan ada banyak ramalan-ramalan? Ada banyak pernyataan-pernyataan yang tidak seperti yang dinyatakan. Terpilihnya Prabowo di Indonesia sebagai presiden pada tahun 2024 ini, itu konon katanya sudah diramalkan oleh Gus Dur. Sehingga ada satu channel yang mengatakan bahwa 10 ramalan dari Gus Dur itu telah digenapi semuanya. Ya, pernah juga meramal tentang Ahok, meramal tentang presiden sepil, saya lupa namanya nih karena agak terganggu. Prabowo, ya. Nah, itu mungkin adalah hal-hal yang khusus atau mungkin dihubung-hubungkan. Nah, kalaupun itu terjadi, ya berarti Tuhan juga bisa bekerja melalui orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang, tetapi itu kan dalam jangka waktu yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu panjang jaraknya. Tetapi kalau kita baca Alkitab, saudara, ya, bagaimana jarak dari satu nubuatan dan penggenapan dari nubuatan itu ada satu rentan waktu yang begitu panjang. Ya, bukan hanya dalam satu generasi orang itu, tetapi dalam satu jangka waktu yang begitu panjang. Katakanlah Kejadian pasal 3 ayat 15. Itu 1500 tahun sebelum Masehi itu sudah dinyatakan oleh Musa bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala dari ular. Dan itu digenapi pada 33 tahun setengah sesudah Masehi, kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi satu rentang waktu yang begitu panjang, tetapi tidak dapat menjadi penghalang untuk terwujudnya apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab itu. Karena itu maka Alkitab itu adalah pembuktian tentang adanya Allah. Ya. Kemudian kuasa firman Allah yang tidak dapat diatasi atau dibatalkan oleh kekuatan manapun di atas muka bumi. Nah, jadi kuasa dari firman Allah itu kita sudah baca di tempat-tempat yang lain itu, susah bagaimana firman Allah itu bisa menyelamatkan, firman Allah itu bisa melahirbarukan, firman Allah itu bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi Alkitab itu adalah satu alat pembuktian tentang adanya Allah. Nah, itu dua argumentasi secara iman Kristen itu. Yang pertama adalah Yesus yang sungguh-sungguh dapat mewujudkan, membuktikan Allah itu ada. Yang kedua adalah Alkitab. Nah, dengan demikian saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya dapat berkesimpulan dan memberikan kesimpulan kepada Bapak Ibu bahwa Allah itu ada, Allah itu real. Ya. Dia yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tetapi dia sendiri tidak ada yang menciptakannya. Segala sesuatu di atas muka bumi ada penyebabnya, ini kata seorang filsuf. Tetapi Allah itu tidak ada yang menyebabkannya. Nah, jadi jangan ragu, jangan bimbang saudara-saudara. Walaupun kadang-kadang kita dibawa kepada satu situasi di mana kita tidak bisa lagi berpikir dan tidak bisa lagi menemukan jalan keluar dari
satu problem yang kita hadapi, lalu muncul keraguan, muncul kebimbangan. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa Allah itu ada, Allah itu menciptakan, Allah itu memelihara segala sesuatu yang Dia ciptakan di alam semesta ini, karena itu berlangsung, keberlangsungan alam semesta ini secara teratur itu adalah karena Tuhan peduli, Tuhan sayang, Tuhan mengasihi manusia ciptaannya dan juga seluruh makhluk ciptaannya di tengah-tengah dunia. Karena itu kalau ada masalah, kalau ada persoalan, jangan lari kepada manusia, tetapi datanglah kepada Tuhan yang berkuasa untuk menolong dan memberikan kepada saudara kelepasan dari masalah apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi. Nah, jadi itu kurang lebih ulasan dari Alkitab dan juga berdasarkan pemahaman-pemahaman manusia tentang keberadaan Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa menyangkal atau kita tidak bisa tidak percaya keberadaan Tuhan itu. Tuhan itu ada, Tuhan itu real, walaupun Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata kita sendiri. Nah, demikianlah pemaparan saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Aling untuk memandu selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya, baik, terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materi malam ini tentang keberadaan Allah yang secara luar biasa ya Pak. Semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan sebelumnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, represent terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah ada Pak Daniel Simon yang akan bertanya. Ya, silakan Pak Daniel. Selamat malam, Pendeta Daniel. Selamat malam, Pak Simon. Iya, saya mau nanya, Pak. Kalau kita udah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah itu bisa dibilang udah lahir baru? Karena kan udah dimeteraikan Roh Kudus. Atau lahir baru itu seperti yang Pak Daniel pernah cerita, kalau Pak Daniel waktu itu merasa lahir baru tuh waktu SMA kelas 2. Jadi kriterianya lahir baru tuh gimana Pak Daniel? Terima kasih. Ya, ini sebenarnya di luar topik malam ini ya. Iya, ini ditanyakan di kelas soteriologi Pak, lebih tepatnya ya. Nah, di soteriologi lebih tepat. Ya, jadi ya tanda-tanda orang yang lahir baru itu ya kemudian menerima Yesus, percaya Yesus, ya hidupnya berubah, baik pikirannya, baik rohnya, ya. Jadi saya kira itu aja Pak, karena ini topiknya tidak kepada soteriologi, jadi ya, jadi itu aja Pak. Ya. Ya, di lain Terima kasih waktu ya Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Daniel untuk partisipasinya. Iya, sekarang Pak Peter, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Pak Peter. Iya Pak, mohon maaf tadi saya agak masuk terlambat jadi mengikutnya belakangan-belakangan Pak. Ya. Ada satu hal Pak yang saya mau tanyakan, mungkin agak keluar dari materi malam ini, cuman tadi sempat disinggung Mbak di Wahyu 17 ayat 17 tadi Mbak, ya, terkait dengan antikris. Saya mohon pandangan Bapak terkait dengan antikris itu Pak, karena menurut yang saya dengar itu antikris itu ada beberapa versi, minimal 2 versi. Ada yang mengatakan bahwa antikris itu Vatikan, secara gamblang Vatikan. Ada juga yang mengatakan sebetulnya bukan Vatikan, ada yang lain. Nah, menurut Bapak gimana itu Pak? Iya, tidak ada argumen apa? Ya, oke. Ya, tidak ada ayat yang secara terang-terangan mengatakan Vatikan atau Paus ya. Tetapi kriterianya nanti kita akan membaca bahwa bangkitnya, nah ini kaitannya bahwa Tuhan itu berkuasa untuk membangkitkan seorang
raja dan meruntuhkan seorang raja pembuktian sebagai keberadaan Allah. Tapi memang ini agak condongnya kepada doktrin eskatologi. Nah, tapi saya angkat dari sini bahwa siapa nanti raja yang akan bangkit sebagai pemegang pucuk pimpinan antikris itu, pertama dia harus menjadi seorang penguasa politik. Yang kedua, dia harus menjadi seorang penguasa agama. Dan yang ketiga, dia harus menjadi seorang penguasa ekonomi. Jadi 3 bidang kekuasaan itu akan menjadi miliknya. Dan kalau orang mengatakan itu ke Vatikan, ya saya tidak pada posisi itu untuk menuduh kelompok tertentu. Tetapi yang pasti bahwa itu kriteria yang akan menjadi acuan tentang siapa antikris itu sesungguhnya. Dan itu bukan sekarang, tetapi itu nanti. Karena yang menjadi permasalahan bahwa banyak pendeta-pendeta yang mengatakan antikris itu sudah ada sekarang ini, sehingga tidak ada lagi kerajaan 1000 tahun, tidak ada lagi masa antikris itu. Nah, jadi saya tidak terlalu sependapat, Pak, kalau ada orang mengatakan itu Vatikan ya. Dan baik, saya tidak perlu menjelaskan di sini secara detail karena itu memang itu pelajaran di pelajaran akhir zaman eskatologi, Pak. Nanti kita akan belajar juga di apa SOBC. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Peter untuk partisipasinya. Nah, baik, siapa lagi Bapak Ibu, silakan. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya mau bertanya Pak Daniel. Tadi kan Pak Daniel menjelaskan bahwa di awal ya Pak, keberadaan Allah itu dinyatakan secara filosofi ya Pak ya. Itu lewat hati nurani dari manusia. Jadi manusia bisa mengetahui yang baik dan yang jahat dan lewat hati nuraninya. Seperti itu ya Pak Daniel. Tapi setiap orang yang belum menerima Yesus pun mereka sudah mempunyai satu dalam hati nurani mereka tentang hal-hal perbuatan yang menyatakan memberitahukan mereka bahwa mereka melakukan hal yang baik atau yang jahat. Nah, bagaimana Pak dengan orang yang dia terikat Pak, maksudnya dirinya itu jiwanya oleh kuasa kegelapan. Apakah hati nuraninya itu masih bisa mengetuk Pak, memberitahu dia gitu? Ya, jadi itu tadi argumentasi secara antropologikal itu ya. Jadi argumentasi secara manusia, bahwa manusia itu dapat membuktikan tentang adanya Allah. Lalu yang kedua tadi itu adalah moral, ya, argumentasi secara moral bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu di dalam dirinya ada kemampuan untuk membedakan antara yang buruk dengan yang baik, antara yang benar antara dengan yang salah. Tetapi manusia itu pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan untuk memilih yang baik itu. Jadi di sini bukan soal dia terikat dengan roh-roh jahat atau apa ya. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 7 bahwa Paulus itu begitu tegas menyatakan ya, karena kuasa dosa dia tidak mampu untuk melakukan yang baik, berarti dia terikat dengan berbagai macam kejahatan. Tetapi di dalam keadaan yang terikat dengan dosa dan berbagai hal yang jahat itu, ternyata di dalam diri Paulus itu tetap ada kesadaran, ada yang baik, ada yang buruk. Dia berniat untuk melakukan yang baik, tetapi pada realitanya dia tidak mampu, itu saja. Jadi orang yang pergi ke dukun-dukun yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kegelapan itu ya, itu juga tetap di dalam diri mereka ada yang baik, dan mungkin yang mereka anggap baik itu adalah dengan datang kepada kekuatan-kekuatan itu. Nah, jadi kan di sini kan bukan soal benar atau salah, tetapi pembuktian bahwa manusia itu di dalam dirinya itu ada kesadaran bahwa di luar dirinya ada kekuatan. Nah, jadi orang yang mencari kekuatan itu di luar dirinya, entah itu kekuatan yang benar atau yang salah, itu menjadi bukti bahwa manusia itu sadar akan adanya Tuhan, adanya kekuatan yang di luar dirinya yang harus disembah gitu. Nah, soal benar atau salah ya itu nanti pada perjumpaan dengan Yesus baru nanti dia bisa tahu, oh ternyata salah. Ya, jadi itu. Saya kira Ibu paham ya maksud saya. Ya, tapi padanya kalau bagi kita umat pilihan Tuhan yang sudah
menerima Yesus, ya kita ada Roh Kudus ya Pak yang akan membimbing kita ya Pak ya. Walaupun kita tidak mampu ya kan Pak Daniel untuk melakukan yang seperti yang Rasul Paulus katakan tadi ya, tapi kita punya Roh Kudus yang akan ya memberikan kita kekuatan ya Pak, dan memampukan kita untuk melakukan yang benar tidak seperti itu Pak. Itu langkah kedua, boleh dibilang ya langkah kedua. Tetapi langkah pertamanya adalah kita sebagai orang Kristen ini yang mau tidak mau sudah harus mengakui Tuhan itu ada. Kan itu aja topik kita malam ini. Tuhan ada atau tidak gitu loh. Real atau tidak kan gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita soal mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu udah langkah keduanya. Tetapi yang pertama dulu adalah kita harus mengakui bahwa sungguh Tuhan itu ada. Kita percaya atau tidak percaya, kita mengalami sesuatu atau tidak mengalami sesuatu, ya kita harus tetap mengakui bahwa Tuhan itu ada. Itu dulu, pelajaran ini sampai di situ saja. Nah, otomatis harusnya semua orang Kristen itu percaya bahwa Allah itu ada. Karena berdasarkan Alkitab, berdasarkan dengan pengalaman kehidupan Yesus, dan kemudian berdasarkan pengetahuan-pengetahuan umum itu tadi itu. Ya itu orang Kristen itu harus semakin kuat untuk percaya bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana dengan teori itu Pak? Ya saya pernah baca yang alam semesta itu loh Pak. Maksudnya penciptaan. Mereka kan menyatakan bahwa bumi itu diciptakan dari beribu-ribu tahun, terjadinya saat apa, nah itu gimana tuh Pak Daniel? Iya. Iya, kalau saya menyatakan iman saya bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Tuhan dan tidak ada menjadi ada. Soal berapa tahun, berapa ribu tahun, berapa miliar tahun, itu memang tidak ada data-data dalam Alkitab, kecuali dihitung dari sejarah perjalanan bangsa Israel itu mulai dihitung. Tetapi sejak kapan alam semesta ini ada, Alkitab itu tidak memberikan secara belak-belakan atau terang-terangan. Nah, namun orang yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini sudah ada sejak sekian miliar tahun yang lalu, sebenarnya itu juga pernyataan yang berdasarkan kepercayaan saja. Karena untuk pergi kepada sekian miliar tahun yang lalu itu, apa teori kita untuk pergi ke sana selain kepada kepercayaan? Gitu. Nah, jadi bagi saya itu juga satu pernyataan yang saya tidak perlu bantah, tetapi untuk saya mempercayainya juga ya tidak ada dasar bahwa alam semesta ini sudah dijadikan sekian miliar tahun yang lalu. Ya. Saya juga tidak punya fakta bahwa bumi ini baru 10.000 tahun katakan gitu, itu tidak ada juga. Jadi soal itu saya tidak ada jawaban pasti. Ya, tetapi saya pastikan bahwa orang yang mengatakan bahwa bumi ini ada sekian miliar atau sekian puluh ribu tahun yang lalu, itu juga berdasarkan pernyataan dan kepercayaan saja. Ya, karena untuk membuktikan teori itu kan ya semuanya kan teori gitu. Jadi kan. Iya betul. Iya. Ya baik, luar biasa ya Pak Daniel. Iya, Tuhan berkati. Ya, saya coba hubungi Bu Heni, monitor. Apakah Ibu Heni menambahkan atau mau bertanya Bu? Silakan. Oh enggak, saya enggak bertanya. Ini kelihatannya masih ada Pak. Iya, Pak Frans mau bertanya lagi, silakan. Ya silakan. Mau menambahkan? Ya. Silakan Pak. Frans mau mengomentari juga boleh Pak. Mau mengomentari, mau menambahkan juga enggak masalah ini kan. Ya, bisa. Kalau gurunya udah omong, kayaknya enggak pantas untuk ditambahi, Pak. Cuman saya mau mumpung ingat Pak, di Kejadian 1 ayat 26 itu kan di situ dipakai kata jamak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Pak. Iya. Nah, itu tuh kata kita itu menunjuk Allah saja bersama dengan Tuhan atau gimana tuh Pak? Ya, nanti kita akan masuk pada poin kejamakan Allah gitu ya. Tritunggal ya, kita akan masuk di situ ya. Ya, nanti kita akan masuk ke situ Pak. Tetapi saya tidak sependapat dengan teori di BBCO. Ya, sore ini saya harus katakan ini karena ini yang membuat saya pergumulan salah satunya di BBCO, bahwa kita di dalam Kejadian 1:26 itu adalah Allah dengan malaikat-malaikat. Itu saya tentang habis itu, dan saya tidak setuju dengan itu, bahwa
kita di situ adalah Allah dan malaikat-malaikat. Karena kalimat selanjutnya, marilah kita menjadikan manusia. Jadi kita di situ malaikat dan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti kita ini diciptakan segambar dengan malaikat, serupa dengan malaikat gitu loh. Dan tidak ada satu ayat referensi di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan malaikat. Nah, jadi kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu murni adalah sidang ilahi yang dihadiri oleh Allah yang jamak itu. Makanya saya menentang dengan Allah yang tunggal. Ya, karena ini kan sudah beberapa yang mental dari kelas saya itu karena saya selalu berkata Tritunggal. Dan mari nanti kita akan membuktikan apakah oneness itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena di dalam, saya lupa ya, coba kita cari satu ayat dulu ya. Di dalam Kejadian pasal 3 kalau tidak salah ya. Coba salah satu, atau Pak Peter minta tolong bantu, ada kata salah satu dari kita. Oh, di ayat 22, Pak. Ya, Kejadian 3:22. Ya. Jadi penganut paham oneness ini coba dipecahkan ini. Ya. Saya baca ya, Pak. Ya. Baca. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Iya. Salah satu dari kita. Siapa kita di sini? Tuhan di ayat 22 frasa pertama itu. Berfirmanlah Tuhan Allah. Nah, jadi kita tidak sekedar tidak setuju dengan oneness Tritunggal atau tidak sekedar serta-merta percaya Tritunggal. Kita harus berbicara berdasarkan fakta dari Alkitab, dan di sini belum poinnya, tetapi nanti kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan berikut. Saya akan buktikan kepada Bapak Ibu bahwa ya Allah itu Yahweh, Yesus itu Yahweh, Roh Kudus itu Yahweh. Dan terpisah satu dengan yang lain, tidak tunggal, tetapi makanya dibilang esa gitu. Nah, jadi terserah Bapak Ibu mau keluar dari kelas saya karena tidak setuju dengan Tritunggal, ya itu hak Bapak Ibu, tetapi saya akan membuktikan bahwa keyakinan saya Tritunggal itu nanti saya akan buktikan dari pelajaran ini. Nah, jadi kita tidak di sini tidak berdasarkan perasaan suka atau tidak suka, tetapi di sini kita berdasarkan kepada data dan fakta. Dan orang yang terlalu menyimpulkan di awal-awal itu orang yang masuk ke dalam kelas itu hanya untuk mencari pembenaran bagi apa yang dia pahami. Kalau dia sependapat dia terus, kalau nggak sependapat dia keluar, dan itu bukan mental seorang pelajar itu, ya. Nah, jadi saya kira begitu Pak Peter, bahwa Kejadian 1:26 itu soal kejamakan nanti kita akan bahas di dalam hari-hari yang akan datang. Saya belum tahu di mana, tetapi di dalam komentar saya terhadap Kejadian 1:26 itu sama sekali tidak ada malaikat di situ. Ya. Malaikat jangankan berbicara kepada Allah, sedangkan dikatakan untuk menatap mukanya Allah saja dia nggak bisa, nggak berani, apatah lagi untuk mau berdiskusi, menyatakan pendapat kepada Allah. Nah, jadi pandangan atau teori yang mengatakan itu adalah sidang antara Allah dengan malaikat-malaikat, saudara mesti buang itu jauh dari keyakinan saudara ya. Ini tidak semua dosen bicara seperti ini, ya. Buang jauh itu, karena itu tidak berlandas kepada Alkitab. Jadi tegas. Karena saya percaya bahwa itu bukan Allah dan malaikat, tetapi itu adalah pribadi-pribadi di dalam Allah itu sendiri. Nah, sudah terbukti di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22 tadi itu. Ya, salah satu dari kita. Nah, kalau salah satu dari kita dari malaikat, ya berapa banyak malaikat? Sepertiga dari malaikat itu jatuh menjadi malaikat gelap. Dari kali 3 yang jatuh itu berapa? Jadi oke, saya kira itu dulu Pak Peter ya. Nanti harapannya di kemudian hari kita bisa ketemu lagi. Tapi nanti akan ini di bulan kedua di SSOBC akan keluar pelajaran ini.
Jadi ya, terima kasih Pak. Ya, nggak apa-apa ya, kita ketemu di sini, kita ketemu di itu lebih bagus supaya lebih dipertajam. Siap ya. Pak. Oke. Terima kasih Pak Peter untuk partisipasinya. Baik Pak Daniel, sepertinya kita sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup ya Pak kelas kita. Bapak bisa closing statement untuk materi pembelajaran malam ini dan doa berkat bagi kami semua. Terima kasih. Iya. Jadi saudara-saudara, terlepas saudara Kristen atau bukan Kristen, orang-orang yang tidak Kristen pun ada begitu banyak argumentasi yang dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Jadi orang ateis itu sebenarnya bukan tidak mengakui adanya Allah, tetapi hanya mereka tidak mau percaya dan mengakui adanya Allah. Nah, itu dua sikap yang berbeda, ya. Mereka tetap tidak mau percaya ada Allah, tetapi mereka lebih pilih untuk percaya tidak ada Allah. Nah, jadi bagi saudara, apalagi sebagai orang-orang yang sudah menjadi penganut agama Kristen, itu sudah jelas bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang merupakan konsep, ya, bukan merupakan keyakinan, tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang real. Oleh karena ada begitu banyak fakta-fakta di dalam Alkitab dan juga di alam semesta ini yang membuktikan Tuhan kita itu ada. Dan karena itu iman, ya, iman itu harus menjadi satu landasan untuk kita percaya adanya Allah. Karena dikatakan barang siapa yang berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa dia memberi upah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kiranya satu sesi ini dapat memperluas wawasan Bapak Ibu, lebih memantapkan lagi keyakinan Bapak Ibu, dan dengan demikian sesi-sesi selanjutnya akan membuat kita lebih mudah untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mempelajari bagian-bagian firman Tuhan yang membuktikan kepada kami bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang ada, yang menyebabkan segala sesuatu di alam semesta ini menjadi ada. Tetapi Allah kami sendiri tidak ada yang menyebabkannya menjadi ada selain ada dari dirinya sendiri. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kiranya materi pelajaran pada malam ini dapat membuat satu pencerahan yang lebih dalam, lebih luas lagi tentang keyakinan kami kepada Tuhan, dan dengan itu kami akan semakin teguh beriman kepada-Mu. Kami berdoa berterima kasih untuk kelas malam ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas pada malam ini. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami malam ini. Semoga Pak Daniel selalu diberi kesehatan dan pelayanan diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah stay bersama kami di kelas ini. Setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, yaitu tentang materi sejarah penebusan. Jadi tetap stay bersama kami ya Bapak Ibu untuk pembelajaran berikutnya. Dan kelas ini juga akan tetap ada di minggu depan di hari yang sama, itu hari Jumat, juga di pukul yang sama pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.